Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li mu'allifi hadzal kitab al-alama Syekh Sabit Salah Abdullah wa Syekh Abdul Wahab Sya'arabi wa biniyatil futuh wal munah wal rusum wa salahil jasadi wa ruh bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan semoga tahun kemarin semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam khilaf yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun baru ini semoga kebaikan yang Allah turunkan senantiasa kita dipilih dan ditunjuk oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari segala macam kemaksiatan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi niyyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan untuk anak, cucu dan keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak, cucu, keturunan yang saleh-saleh, biar pada selamat dunia dan akhirat, bahagia hidupnya dunia dan akhirat, senantiasa dalam penjagaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi niyyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang kedua, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita semua. Di tengah-tengah kesibukan kita untuk urusan dunia, masih Allah tentukan dan tetapkan kita untuk berada pada satu majlis yang begitu dipuji oleh baginda Rasulullah yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Semoga apa yang kita lakukan, langkah-langkah kita senantiasa menjadi kafarah dari dosa-dosa kita, dan apa yang kita lakukan yang tak seberapa ini mungkin nilainya, tapi bisa mengundang kasih sayangnya Allah, sehingga waktunya ya Allah kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah menyertai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini tanda Allah lagi sayang sama kita semua. Sebagaimana sering saya utarakan di sini dalam kitab Wasiatul Mustafa, kalau Allah sayang sama seorang hamba, maka hambanya itu dibersihkan, dimandikan. Kemudian bertanya sahabat, wa ma wasallahu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah membersihkannya? Liwafiqahu li'amalin sholihin qabla mautih. Allah berikan taufik kepada orang itu untuk beramal soleh sebelum meninggalnya. Kita nggak tahu usia kita sampai waktu isya atau tidak. Yang mudah-mudahan ini cara Allah lagi ngebersihin kita. Oleh karena itu sekali lagi Pak, apa yang kita lakukan ini sekali lagi bukan semata-mata keinginan kita ansih, tapi di situ ada intervensi Allah. Allah mungkin, mudah-mudahan Allah lagi sayang sama kita. Di tengah-tengah orang mikirin bagaimana nih long weekend mau kemana,
di tengah-tengah orang lagi mikirin liburan mau kemana, tetapi masih Allah gerakkan kita untuk duduk pada majelis-majelis kebaikan. Apalagi Masya Allah antum ini bisa melaksanakan sholat berjamaah dan datang ke masjid ini. Saya jadi ingat sahabat, Pak. Ada seorang sahabat yang hanya kematian yang bisa memisahkan beliau dari sholat berjamaah. Ternyata perjalanan sahabat itu dari rumah sampai ke Masjid Nabawi tidak kurang takriban itu 2 jam perjalanan. Masya Allah, hanya kematian. Padahal kemarin kita belum tuntas ya, angan-angannya malaikat itu ingin menjadi manusia ya. Di antaranya ada sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah salah satu sebab malaikat Jibril, jagoannya para malaikat, pengen banget jadi manusia. Ternyata ada rahasia besar. Memang gak gampang orang bisa berangkat ke masjid ini. Tadi saya datang, ada ibu-ibu jalan kaki yang pakai motor, sepeda. Saya cuma berkata, Masya Allah, cakep banget nih orang. Jalan, setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah mengangkat derajat. Simpel saja. Jadi banyak potensi kebaikan, apalagi ini di awal tahun 1447 ya. 1447. Ya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini semakin ada kualitas ibadah kita. Jangan sama. Umur 40 tahun nggak boleh sama kualitas ibadahnya dengan umur 30 tahun. Umur 50 tahun nggak boleh sama dong kualitasnya dengan usia 40 tahun. 60 tahun juga jangan sama dong ketika kita usianya 50 tahun. Atau sebaliknya juga, yang muda jangan mentang-mentang muda berarti merasa ada jangka waktu hidup lebih panjang. Nggak boleh kalah juga apa yang sudah berumur. Yang berumur ya nggak boleh juga. Ada pastabil khairat, tetapi itu kan butuh riyadhah, Pak. Makanya kalau dalam orang-orang yang berthariqah misalnya atau salib misalnya, itu ada istilah riyadhah. Riyadhah itu apa sih? Latihan. Seperti Wais Al-Qarni, beliau ini bukan sahabat ya, walaupun sezaman dengan Nabi, tapi tidak disebut sahabat. Yang disebut sahabat itu kan sezaman dengan Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi. Makanya Abu Jahal sezaman nggak beda, ketemu nggak beda, tapi nggak disebut sahabat karena tidak beriman. Wais Al-Qarni itu orangnya nggak terkenal, tapi masyhur di sama, tapi ngetop di langit kata Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat yang begitu militan, yang sudah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah bahwa dia akan masuk surga, yubasyiruna bil jannah. Itu berkata kalau ente ketemu sama Wais Al-Qarni minta doa, karena doanya tidak akan ditolak. Tapi Wais Al-Qarni nggak disebut sahabat karena saat beliau kangen-kangennya kemudian datang ke Madinah tidak berjumpa dengan Nabi. Nah itu Wais Al-Qarni kelebihannya, istimewanya ternyata diselidiki oleh para sahabat. Beliau itu begitu anak yang pandai mengapresiasi sang bunda, begitu baik amemannya. Amemannya sangat banget gitu. Ini yang masih punya emak untung wadah, yang masih punya orang tua ya, yang masih punya orang tua untung, apalagi masih punya emak. Masya Allah. Kalau ke rumah emak jangan ngomong mau ke rumah orang tua, mau kemana? Mau ke taman surga. Mau ngapain lo ke taman surga? Antum jangan pakai ziarah-ziarah ke wali-wali deh. Ada yang doanya laksana Nabi. Siapa? Emak, bapak. Doa ulwali liwaladihi kaduain Nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya laksana doa Nabi kepada umatnya. Makanya kalau pengen sukses, rumah tangga pengen sakinah mawaddah warahmah, kalau susah jangan cerita ame emak ame bapak. Seneng-seneng aja ceritanya. Ini mau kebalik, dari kecil nyusahin, udah nikah asal susah cerita ame emak, biar makan enak agak ngajak. Masya Allah. Sampai tega-teganya itu anak asal bulan, awal bulan gajian dia makan sama anaknya, sama bininya. Nggak pernah tuh dibungkus buat mak ame bapaknya. Yang kayak begitu, anak yang kayak begitu, yang ngajak istrinya makan, ngajak anaknya makan, anak
enak, nggak pernah makan itu diberikan kepada emaknya. Apa kata Rasulullah? Haramallahu jasadahu 'alal niran. Allah haramkan bapak, haramallahu ladzatu 'amal jannah. Allah haramkan bagi orang itu, bagi anak itu nikmatnya makanan surga. Kan banyak tuh anak sekarang emak bapaknya akhirnya setiap minggu, setiap bulan makan, makanya nggak dikasih. Entar lo nggak dapet nikmatnya makanan surga. Sampai sahabat nggak berani itu makan makanan sebelum emak bapaknya nikmatnya makanan itu. Nggak berani Pak. Sampai ada sahabat karena makanannya ngepas, nggak berani satu meja sama emaknya. Dia takut tempe tinggal satu-satu. Emaknya pengen, dianya pengen. Cuman emaknya kalau gesit kami dulu tuh tempe, emaknya jadi nggak makan. Sampai sahabat ada yang kayak begitu tuh nggak berani. Jadi mumpung masih ada kayak masyaallah nih. Apa? Riyadhah. Dari mulai dia ngangkat kambing kecil, menanjak terus latihan sampai kambing itu besar. Kenapa? Ternyata dia punya niat, punya azam ingin berangkatkan emaknya ke tanah suci, walaupun dengan berjalan kaki digendong tawaf sa'i itu emak itu sama Wais al-Qarni. Sampai kayak begitu disebut riyadhah. Latihan sama. Berbuat baik juga begitu. Berbuat baik juga harus riyadhah, dilatih. Sholat berjamaah dilatih. Berat paksakan sehari Pak, berat banget. 2 hari masih, 3 kali mulai agak ringan, seminggu masya Allah, sebulan sombong. Tidak kan gitu. Sama nih hati, belajar ditata. Ente mau ahli ibadah kayak gimana? Jangan ngaku ahli ibadah, jangan ngaku jadi orang soleh, jangan ngaku sok duduk di majelis taklim kalau hati masih jelek, melihat kebaikan keluarnya adalah keburukan. Ukuran orang ini ahli ibadah apa enggak, lihat refleksi hatinya Pak. Cakep enggak sama masyarakatnya. Kalau ngomongnya masih jelek sama masyarakat, jangan ngaku ahli Quran, jangan ngaku ahli sujud. Ukurannya di situ sama masyarakat. Maka hidup paling nikmat kalau hati ini enggak punya dendam, hati ini enggak punya marah sama orang. Hati ini melihat kebaikan yang keluar kebaikan. Itu nikmatnya hidup di situ. Bukan semata-mata punya mobil, rumah enak, anak pada hebat. Bukan semata-mata itu. Tapi nikmatnya hidup manakala hati melihat keburukan, justru kebaikan yang keluar. Cobain, itu bisa nggak? Bisa. Gimana? Dilatih. Toriko itu dilatih. Riyadhah ente baca sekian hari, baca sekian. Itu suatu melazimkan. Itu doang. Intinya gitu. Maka guru saya Abah Uci itu sih, sebelum wafatnya bilang kalau nanti ada toriko jangan pada ikut. Ada begini jangan pada ikut. Intinya lempengin hati ke Gusti Allah, biar kalau sudah Allah di hati kita nggak ada dendam, nggak gampang baperan. Ini hidup kan penuh hati suuzon aja. Nah, maka di awal tahun ini yuk kita tingkatkan kualitas hidup kita. Cakep hubungan kita kepada Allah, cakep sama masyarakat kita. Itu enak Pak. Hadu tahabu kata Nabi, saling berbagi maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Dulu begitu. Beli tahu Sumedang 50 biji itu tetangganya ngontrak, kasih 10 nih. Sama yang satu lagi, janda cakap sedikit 15 gitu. Masya Allah. Itu hadu tahabu. Mudah-mudahan di awal tahun ini Allah terus bimbing kita nih. Kita minta taufik dan hidayah dari Allah biar benar-benar bisa istiqomah. Enak Pak, senyum sama orang. Apa sih susah senyum ya? Kalau laki-laki senyum, yang muda boleh tertawa. Bedanya apa? Kalau senyum giginya nggak kelihatan. Kalau tua giginya udah kelihatan, ongpoknya udah kelihatan. Enggak, ini mau bercanda aja gitu. Jadi senyum apa susahnya senyum? Muka udah pas-pasan, pelit amat di maksudnya susah ya. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang sepele itu Pak. Sholat ya, nanti ada tuh yang sholat rawatib yang 12 rakaat jangan sampai ditinggal, itu KW 1 Pak.
yang sering saya bilang di sini, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, udah 8. Ba'diyah maghrib itu 2 rakaat 10, ba'diyah isya 2 rakaat 12. Kalau bisa witirnya itu sholat sunnah rawatib yang KW 1. Jangan bela-belain tahajud. Yang ini kalah, ini nomor 1. Baru ditambahin duhanya, baru ditambahin apanya, qiyamul lailnya, baru ditambahin qobliyah asya. Jangan 2, 4. Ya, mudah-mudahan baca Qurannya. Hati-hati, bukan antum nggak mau baca Quran, Qurannya yang nggak mau dibaca sama antum. 1001 alasan tuh orang dibikin tak mampu untuk membaca Al-Quran. Padahal suaranya enak, padahal jago ngajinya, cakep, tapi kenapa dalam 24 jam tak mampu dia hanya membaca 1 juz Al-Quran? Paling cuma setengah jam. Yang agak berlibat-libat 1 jam. Oh berat Ustaz, 10 ayat, 1 ayat 1 menit, cuma 10 menit kali dia bebel banget ngajinya. Ya asin gitu kali, satu ayat sampai 1 menit. Wal Qur'an 1 menit tuh ayat. Cuma 10 menit. Tapi lagi-lagi bukan Al-Quran yang bukan ente nggak mau baca, Qurannya yang nggak mau baca. Ini masjid juga begitu. Ini rumah Allah ini. Bukan ente nggak mau masjidnya yang ogah disambangin sama ente, sama kita nih, sehingga dibikin sibuk 1001 alasan. Sampai diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma 31 kali. Dikasih sehat, iya. Dikasih mobil punya, motor punya, sepeda punya, kaki mampu melangkah. Jangan sampai ntar udah selang di mana-mana, impusan udah di mana-mana, boro-boro mau lari, boro-boro mau jalan diri susah, baru dah nangis, ya Allah berikan kesehatan. Jangan sampai itu mau masya Allah kasih sehat, mampu berjalan, nggak mau cepet pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua bisa istiqomah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fit dharain amin. Radhiyallahu anhu. Syurutut tayammum 10, bermula segala syarat tayammum itu 10. Kita masih bicara tayammum sebagai pengganti daripada berwudu ataupun mandi. Ayyakuna biturabin wa yakuna turabu tahiran. Pertama, bahwa ada ia bertayamum dengan tanah debu. Jadi dengan debu, bukan dengan sagu atau dengan tepung, bukan, tapi dengan turab, dengan debu. Wa yakuna turab tahiran, dan kedua bahwa ada tanah itu atau debu itu suci, harus suci. Artinya secara pandangan kasat mata benar-benar dia suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan ketiga bahwa jangan ada tanah itu mustakmal yang mau dipakai untuk bersuci. Ingat nih, ini orang suka salah. Jadi yang disebut mustakmal itu bukan ember yang kekobok. Kata orang ember, dulu saya masih kecil ngajinya yang belum tinggi banget, itu asal ada air seember, kemudian jatuh itu ada daun, saya ambil, sama mak saya diomelin, katanya disebut nanti jadi air mustakmal gitu. Bukan, yang disebut air mustakmal adalah air bekas dipakai untuk bersuci. Ente ngebasuh muka nih, ini ngejalan, selama ini masih ngejalan gak disebut mustakmal. Tetesan terakhir itu namanya mustakmal. Jadi bukan air yang kekobok. Dulu kan kita ngaji gitu, bukan begitu. Di sini air mustakmal, air yang udah kepake untuk bersuci. Kalau pakai padasan kan dicolokin dikit ember tuh, keluar air. Biasanya ditutupnya pakai sendal jepit yang udah rusak, ditusuk gitu.
Begitu dia mau lagi wudhu, ada temannya mau wudhu, ditutup nggak apa di tangannya. Jadi mustahil dong kalau gitu. Bu Yahya pernah diomelin sama orang. Lagi begitu diomelin sama orang. Mustahil dia ayam, coba begitu jadi mustahil. Karena dia tidak mengerti definisi secara fikih. Jadi yang mustahil itu. Nah, debu itu artinya bukan debu yang mustahil, artinya telah dipakai untuk bersuci. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan keempat bahwa jangan bercampur tanah oleh tepung atau seumpamanya. Jadi benar-benar dia debu yang suci, mensucikan. Wa yaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dan kelima bahwa menyengaja ia akan bertayamum. Jadi benar-benar biqasdin, dengan sengaja untuk bertayamum, bukan ngegantung nih, artinya enggak wudunya nggak sengaja atau tayamum nggak sengaja, atau menggantung kayak sholat menggantung tuh nggak boleh, batal. Aduh temen mau datang gimana nih, kan ada begitu tuh, sedangkan mau gue sholat, ntar kalau temen gue batalin sholatnya, sholat walaupun dia selesai batal sholatnya, nggak sah, karena pas sholatnya bergantung dengan yang lain, nggak boleh. Wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, dan keenam bahwa menyapu ia akan mukanya dan dua tangannya dengan dua pukulan, bidarbataini, dengan dua usapan, Jadi bahasa di sini masaha. Kemarin kan waktu wudhu kita sudah bahas. Di dalam kalimat wudhu itu ayatnya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu. Ada kalimat faghsilu, ada kalimat wamsahu. Makanya bisa sangat diduga kuat ketika orang wudhu gerakannya sama. Nggak boleh sama. Kalau gerakan wudhunya sama, diduga kuat itu wudhunya nggak sempurna. Kenapa? Karena ada kalimat faksilu, ada kalimat wamsahu, ada kalimat gosala yang ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah membasuh. Sedangkan masaha atau mengusap diterjemahkannya mengusap. Beda antara membasuh dengan mengusap. Bedanya di mana? Paling tidak yang sangat mendasar perbedaannya di posisi air. Jadi kalau membasuh, muka membasuh kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kemarin saya sudah bahas, ada bacanya wa arjulakum, ada bacanya wa arjulikum. Di dalam bahasa Arab, harokat saja berbeda akan melahirkan hukum yang berbeda. Itulah nanti pentingnya orang mengerti grammatical Arabic 12 part tentang tata bahasa, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ada badi, bayan, mani, arud, macam-macam Pak. Gitu ya. Makanya saya sampai hari ini nggak berani ngajar tafsir, karena ya kalau orang nekat kayaknya belum cukup dah kalau baru pesantren 15 tahun ngajar-ngajar gitu. Karena harus menguasai 12 fan, nggak sembarangan gitu. Kalau cuman terjemahan, maaf, terjemahan itu bukan arti sejatinya Al-Quran Pak. Itu cuman alat bantu buat biar orang Indonesia yang hanya bisa bahasa Indonesia lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Tetapi nggak bisa arti sejatinya itu. Contohnya di dalam Al-Quran ada kalimat taba'ada, roja'a. Bahasa kita mengartikannya kembali. Kalau 3 kosakata itu artinya kembali, gugur dia jadi kitab suci. Nggak mungkin, pasti ada perbedaannya. Kayak di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau tafsir misalnya tentang Bismillah saja perdebatan. Apakah Bismillah itu termasuk ayat Al-Quran? Satu. Kedua, apakah Bismillah merupakan ayat min suratul Fatihah? Apakah dia bagian daripada suratul Fatihah? Itu pun perdebatan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 2 kalimat diulang nggak? Itu pengertiannya nggak boleh sama. Pasti ada pengertian yang berbeda yang lebih mendalam. Begitu Al-Quran tafsirnya.
Jadi sekali lagi, terjemahan itu bukan sejati makna literal Al-Quran sendiri atau bahasa, tapi dia adalah alat bantu. Karena beda Pak, kalimat di dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab beda. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia susunan beberapa kata, sedangkan kalam adalah susunan beberapa kalimat. Kalimat itu diterjemahkannya kalau bahasa Indonesia kata. Ya kalau ngerti ngaji sedikit tentang ilmu alat, ngerti dah kayak gini-ginian gitu ya. Ngerti gitu. Jadi itu hebatnya. Nah, kalau bahasa Inggris satu ame dua udah bentuk jamak. Bahasa Arab enggak. Ada satu tunggalnya nanti dibagi lagi, tunggal laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki pakainya hadza, kalau perempuan pakainya hadhihi. Kemudian dibalikin lagi menjadi musanna 2, baru nanti jamak dibagi lagi, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim itu kalau bahasa Inggrisnya regular, beraturan, teorinya beraturan. Tapi kalau jamak taksir irregular, tidak beraturan ya. Itu susah lagi. Kalau bahasa Arab tingginya 1000 alfa, kalau sejuta alfu alfin, bukannya miliun, alfu alfin, paling tinggi alf sebenarnya dalam bahasa Arab. Ya, ini butuh kekhususan sendiri orang mengkaji ini. Makanya kalau ngaji tafsir, gurunya udah nguasain 12 fan belum? Kalau kagak, itu mah nekat juga, agak nekat sendiri. Bismillah aja Pak. Itu panjang kayak orang baca suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim. Saya ajarin di rumah untuk jangan berhenti. Orang pada ya susah kalau ngaji katanya. Ustadz, saya dengar di mana-mana ustadznya kalau jadi imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Pada berhenti di situ. Saya lagi ngajarin bicara itu mah ketemu kalau ente ngaji dasar tajwid, ngasih dasar aja, ngaji dasar tentang wakof di mana ada itu ada tanda wakofnya jelek. Saya lagi bicara cakepnya, kalau kuat napasnya baca satu napas. Boleh nggak berhenti di alaihim? Kalau bicara nggak kuat mau diapain? Tapi sesungguhnya jelek nggak? Jelek. Tanya sama ahli qiraah. Tajwid jelek sebenarnya di situ. Tapi di mana? Jangan jadi ukuran. Orang lain mah belajarnya di tajwidnya. Sebenarnya kalau napasnya kuat, cakepnya disambung. Ente tanya dia belajar wakof ada jim, ada lam, itu kan tandanya lam, artinya berhenti di situ jelek. Bukan jadi rusak bacaan, bukan jelek. Kalau mampu lanjutin dah. Tapi ada santri baru pulang dari pondok, bacanya gini Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang kita kadang-kadang nggak ada ilmu, berani banget nyalain orang yang udah itu ngajinya aneh lagi semuanya. Padahal itu anak berarti ngerti, lu yang kagak ngerti. Kalau mau berhenti cakepnya di situ. Mundur ke belakang. Begitu. Nggak percaya kan? Tanya deh, ngerti deh. Gue bingung kadang-kadang. Kadang-kadang karena kita banyak baru hal yang tahu dengar, masa iya gitu. Karena kita banyak kesalahan yang bertahun-tahun kayak niat puasa. Nawaitu ini nggak mengurangi esensi dari niat ya, cuman redaksi secara grammatical Arabic nggak begitu. Tapi kan itu tahunan Pak kesalahan yang dibiarkan. Herannya Ustadz nggak ada juga dikritisi itu. Nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, kan gitu kita aja. Iya, ramadhana hadhihi sanati. Bacanya begitu. Itu redaksi yang paling ancur
yang nggak bisa ditolongin secara grammatical Arabic, tanya sama orang ahli bahasa. Kalau dibilang salah dia ini berarti nggak ngaji. Berarti gue benar. Itu begitu. Yang masih bisa dibelain Ramadhana hadis sanata itu masih bisa dibelain. Padahal bukan begitu. Ramadhani hadis sanati itu yang paling cakep tata bahasanya. Cuman kan kita dari kecil belajarnya Ramadhana hadis. Waktu aneh kasih tahu begitu, disuruh. Alah dari dulu kita begitu kan. Pantesan Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya bertutur fakullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yang hebatnya lagi dikoreksi cuman katanya. Tapi Ustaz katanya kayak saya pernah dikoreksi memang tentang sholat tasbih. Saya kasih cewek yang kedua. Dia datang, dia bilang, Ustaz masih anak-anak. Waktu itu masih muda dikit, belum berubah. Rambut saya masih hitam, masih cakep dah. Dia bilang apa yang salah katanya. Dia nanya sama anak hadroh yang baca Quran yang belum tentu hadroh. Coba ibtidayah kagak, sanawiyah kagak, aliyah kagak, kuliah kagak. Dia nanya sama anak yang begitu, ngelawan yang pesantrenan dari kecil ngaji ke pesantren, S1-nya agama, S2-nya agama, dikalahkan dengan orang yang kagak ngaji. Coba sakit hati nggak ente? Aneh sih nggak sakit hati, cuman benar-benar mama dah. Tapi begitu kita jelasin begini, lah kita kan pakai buku Pak. Oh ada 2 buku begini. Masya Allah, gitu Ustaz baru nih. Oh pakai gitu. Makanya jangan terlalu ngejudge karena fikih itu luas ya. Ketika ada satu berbeda, coba cari dulu lah. Karena kan Kanjeng Nabi juga sering memberikan variasi. Ya kayak puasa deh. Kalau Nabi kan kenapa sih lagi puasa Asyura di tanggal 10 nanti ya? Itu kan karena katanya ya Rasul lagi duduk nih. Sahabat datang itu orang Yahudi lagi puasa Asyura. Coba cari tahu kenapa di puasa itu. Oh diantaranya adalah di situ Nabi Allah Musa dibebaskan dari kerjaan Firaun. Kata Rasulullah, kita ini orang Islam lebih pantas puasa tuh. Kenapa tanggal 9? Nabi nggak kerjain. Cuma Nabi pernah ngomong, kalau umur saya besok sampai tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Gitu Pak. Tapi Nabi nggak nyampe, maka tanggal 9 belum berhasil pada Nabi. Tapi Nabi udah ngomong, maka kita nggak tanggal 9. Kenapa tanggal 11 juga sangat dianjurkan? Itu namanya puasanya mukhaliful Yahud, agar berbeda sama orang Yahudi. Jangan mantang-mantang 10, nanti persis banget sama orang Yahudi. Nanti terjebak dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka lebih indah tanggal 9, tanggal 11 begitu. Boleh nggak sebulan penuh pakai dalil yang atur? Puasa setelah Ramadan, afdal siyami ba'da Ramadan. Seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Nggak ada penjelasan 1 sampai 11 sampai akhirnya enggak. Makanya ada ulama mengatakan boleh ini puasa segitu, boleh. Pakai dalilnya itu soalnya. Yang mau 9, yang mau 10 doang ada tadi yang saya ceritakan. Mau 9, 10 ada, yang 11 ada juga tadi. Jadi boleh. Nggak puasa ya nggak apa-apa, sunnah. Kalau nggak puasa beli martabak yang telurnya 3, harganya 40.000, kasih orang yang puasa. Wah, pahalanya sama tuh, sama puasanya. Masya Allah. Jadi ini asli. Ada puasa kan ya? Apa pada nyicik keris? Kemarin udah kliwon, malam Jumat, wah itu orang-orang kaya. Ada itu gimana itu gitu. Ada waktu ke Gunung Jati waktu itu, Masya Allah yang motong yang itu yang apa namanya nyuci keris banyak sekali hati aja. Ya Allah itu keris makhluk Allah segitu-gitunya. Ya mudah-mudahan Allah jaga kayak orang niat ziarah kubur juga ya. Hati-hati
begitu melenceng keimanan itu hati-hati. Kalau bisa mah puasa lah Pak, karena itu potensi setahun yang lalu dosa kita diampuni oleh Allah gitu. Dan itu juga sangat dicintai oleh Allah. Kalau bisa perbanyak istighfar di bulan Muharram ini. Kenapa? Nabi Allah Adam diterima taubatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Nabi Allah Yunus dibebasi, ditaubatnya diterima dengan istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal banyak istighfar lah. Kalau bisa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini saya wajibkan bacaan bagi para santri setiap habis sholat 5 waktu biar nggak lupa sama sayyidul istighfar. Orang kita kan pengennya wiridanya pendek tapi cesplok begitu. Ya, pengennya wiridanya pendek. Sholawat aja nggak boleh sholawat yang pendek. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Itu sholawat nggak sempurna Pak. Nanti datang ke Habib Lutfi diomelin gitu. Kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu shollu sama taslimah. Sholawat harus ada shollunya, harus ada taslimahnya. Kalau mau singkat misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad shollu wa sallim masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslimah masuk. Tuh kalau mau begitu. Jadi shollunya misalnya masuk. Mana yang paling cakep salat Ustaz? Salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Sebelum dilanjutin salam dulu ke kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru dah apaan? Salawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Cobain. Ntar ya ke situ. Wa ayyam sawajahu yadai wa bitul. Jadi mengusap muka dan mengusap kedua tangan sampai sikut. Mengusap ya Pak, artinya mengusap. Jadi debu udah diambil, diginikan dulu debunya supaya ini enggak tebal-tebal. Mengusap. Kalau membasuh, kalau kita wudu nih airnya yang disamparkan, ditampung nih air, itu namanya membasuh. Posisi air begitu. Tapi kalau mengusap nih air, buang. Tuh mengusap. Perbedaan mendasarnya di situ. Ya. Ya kalau tinggal pertanyaan tanya aja dia yang lain. Wa ayyuzilan najasata awwalan. Dan ketujuh bahwa menghilangkan ia akan najis pada mula-mulanya. Jadi kayak najis-najis nih yang ada dibersihkan dulu. Dibersihkan, jangan sampai ada sehingga benar-benar itu sempurna. Kayak orang nanya sama saya, ini ada minyak nih, habis pakai minyak, butuh gimana Pak? Katanya, boleh nggak? Kan susah bercampur. Ya kalau secara umum ya, dia dibolehkan manakala cairan dengan cairan. Minyak kan cairan, maka itu langsung butuh nggak masalah. Yang nggak boleh kalau bukan cairan seperti cat walaupun cairan tapi lebih kental. Nah itu karena dia mengumpal. Tapi kalau minyak boleh. Kalau antum ngaji ke Al-Bahjah Buyayahnya, beliau agak sedikit aktif di bidang fikihnya, itu seperti itu dibolehkan. Kalau bahasanya. Wa ayyastahida bil qiblati qablahu.
Dan kedelapan bahwa ia beristihad pada kiblat sebelumnya tayamum. Jadi disyaratkan baik berwudu maupun bertayamum itu menghadap kiblat. Kiblat kan ke sono, maka usahakan wudunya ngadep sono. Kalau buang air nggak boleh ngadep ke sono atau ngadepnya ke sono, karena nggak boleh ngebelakangi, tapi ke sana sama ke sana. Walaupun dia pakai dinding, maka di pesantren nggak ada tempat buang air besarnya itu menghadap atau membelakangi kiblat. Wudu menghadap sana. Ustaz, ini kita salah posisinya. Badan ente yang diputar, jangan kerannya yang diputar lah, susah amat. Makanya kalimat dalam wudu itu ada apa? Fardu. Kan ada rukun, furudul wudu gitu. Kenapa sih? Apa sih bedanya ada fardu, ada rukun? Di antaranya kalau wudu itu bisa Pak, misalnya wudunya pas di rumah mati kerannya, lagi mau semuka, mau tangan, ente pindah ke rumah tetangga, ngelanjutin boleh nggak? Boleh, selama belum kering. Jadi kalau nanti mau praktek, habis keran di sini, pindah keran sini. Ini orang sakit ya gitu. Kalau wudu boleh. Kita sudah jelaskan. Jadi usahakan kalau bisa mampu ya, mampu ini cuma syarat, ada tidak sampai. Kalau memang mampu usahakan menghadap kiblat. Kayak kita nyembelih dah juga disunahkan ya Pak, dianjurkan untuk menghadap. Tapi kalau kambingnya sapinya ngamuk posisi begini, udah dalam posisi apa aja bismillah, gitu, selesai. Sama ketika kita buang air besar, kalau bisa ya jangan menghadap atau membelakangi kiblat begitu. Usahakan begitu. Kayak buang air kecil, kalau mampu duduk deh. Jongkoknya kan nggak sembarangan ya Pak. Ada tata caranya. Jongkok itu ini sedikit nyimpang ya. Jadi jongkok itu bukan jongkok begini. Jadi pertama kaki kiri kita di depan, kaki ini belakang begini. Nih begini. Kanan boleh nggak? Boleh. Badan agak bungkuk ke depan dikit. Kencing mungkin kencing. Buang air kecil. Ngerti ya buang kecil? Pipis. Buang gitu. Gitu. Bukan begini. Itu namanya nongkrong di pinggir jalan. Jadi usahakan menghadap kiblat. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Dan kesembilan bahwa ada tayamum sesudah masuk waktu. Jadi tayamum itu kalau udah masuk waktu, nggak bisa sebelum waktu. Zuhur jam 12, antum lagi ya kemarin kita sudah sebab-sebab tayamum dibolehkan untuk bertayamum. Nggak boleh sebelum azan atau tayamum, harus sudah azan baru. Yang lebih hebat lagi yang terakhir, wa yatayammama likulli fardin. Dan ke-10 bahwa bertayamum ia bagi tiap-tiap fardu. Jadi tayamum itu hanya berlaku bagi satu sholat fardu. Maghrib ente tayamum, masuk isya belum batal, nggak boleh ente langsung sholat isyanya itu, tapi harus bertayamum lagi karena tayamum hanya berlaku bagi satu sholat fardu. Sunnah boleh nggak? Kalau sunnah boleh berkali-kali, tapi kalau buat fardu enggak. Begitu masuk isya ente tayamum lagi. Itu perbedaannya begitu. Perbedaannya tayamum seperti itu. Jadi dia hanya berlaku bagi satu sholat fardu. Furudut tayamum khamsatun. Bermula segala fardu tayamum itu 5. Nah ini kita akan membahas nanti besok insyaallah tentang 5 fardu dalam bertayamum. Ada nanti beda-bedanya Pak. Kalau antum ngikutin Imam Syafi'i secara literally, capek antum. Bagaimana? Katakan yang luka di tangan, antum wudu di muka dulu. Begitu mau tangan antum tayamum, nanti lanjutin lagi berwudunya kan pusing. Maka kalau kata yang satu, udah selama itu dibolehkan tayamum selesai. Gitu. Nah
Gimana tata cara tayamum? Paling tidak ada 5 perkara dalam masalah tayamum. Nanti selesai itu kita akan membahas itu. Kemudian kita akan masuk kepada sholat ya, biar pada ngerti nih. Sholat dari rukunnya, membatalkannya, dari sholat jamaah, jamaah takhir, jamaah takdim. Orang pada kebingungan tuh, kapan boleh kosor? Jamaah boleh tapi nggak boleh kosor. Kalau udah boleh kosor boleh jamaah dan sebagainya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان